Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ala madhhabil imam al-mujtahid Abi Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu. أي ما ذهب إليه من الأحكام في المسائل. وإدريس والده وابن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبيد بن عبد بن يزيد بن عبد بن يزيد ابن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف. وشافع هو الذي ينسب إليه الإمام. وأسلم هو وأبوه السائب يوم بدر. وولد إمامنا رضي الله عنه سنة 50 و100. وتوفي يوم الجمعة سلخ رجب سنة 400. وسميته بكرة العين ببيان مهمات أحكام الدين إن انتخبته. وهذا الشرح من الكتب المعتمدة لشيخنا خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي وبقية المجتهدين مثل وجيه الدين عبد الرحمن بن زياد الزبيدي رضي الله عنهما وشيخي مشايخنا شيخ الإسلام المجدد زكريا الأنصاري والإمام الأمجد أحمد المزجد الزبيدي رحمهما الله تعالى وغيرهم من محقق المتأخرين معتمدا على ما جزم به شيخ المذهب النووي والرافعي. فمحقق المتأخرين رضي الله عنهم راجيا من ربنا الرحمن أن ينتفع به الأذكياء أي العقلاء وأن تقر به أي بسببه عيني غدا أي اليوم الآخر بالنظر إلى وجهه الكريم بكرة وعشيا آمين إلى آخر ما قال الله عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Ala madhabil imam, ini muta'alliq dengan sebelumnya. Wa ba'du fa hadha mukhtasarun fil fiqhi ala madhabil imamil mujtahid. Ini adalah satu mukhtasar, satu ringkasan daripada fil fiqhi, daripada kitab fiqih, mempelajari ilmu fiqih. Ala madhabil imam, daripada madhab imam al-mujtahid Abi Abdullah, ini kunyanya Imam Syafi'i, Abi Abdullah Muhammad, namanya Imam Syafi'i Muhammad Ibni Idris, Abi Abdullah Muhammad Ibni Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita mempelajari daripada fikih madhab Imam Syafi'i, yang mana kunyanya Abi Abdullah, namanya Muhammad Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu, semoga Allah merahmati Imam Syafi'i dan ridha terhadap Imam Syafi'i. Ala madhab ay ma dhahaba ilaihi minal ahkam fil masail. Dikatakan madhab ma dhahaba ilaihi minal ahkam fil masail, itu sesuatu yang mana Imam Syafi'i berpendapat kepada itu minal ahkam, daripada hukum-hukum fil masail, fi masail, di dalam masalah-masalah. Di pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Madhab berarti apa? Pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Wa Idris waliduhu huwa ibnu Abbas. Dan Idris tadi dikatakan, jadi ini menyebutkan daripada nasab Imam Syafi'i. Namanya Muhammad ibn Idris, waliduhu, ayahnya Idris, huwa ibnu Abbas. Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Abi Yazid.
Ibn Abdi Yazid. Sebagian kitab di situ Ibn Abdi Ibni Yazid. Ibni tidak usah. Jadi Ibn Abdi Yazid. Ibn Hashim Ibnil Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Itu juga sebagian kitab ada keliruan Ibni Abdul Muttalib. Cuman yang betul Ibn Hashim Ibnil Muttalib Ibni Abdi Manaf. Jadi nasabnya Imam Syafi'i itu bertemu dengan Nabi pada Abdi Manaf. Jadi bertemu di mana? Di Abdi Manaf. Karena Rasulullah nasabnya Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Nah, bertemu di Abdi Manaf. Makanya dikatakan termasuk satu nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Syafi', di situ ada daripada datuknya Imam Syafi'i yang bernama Syafi'. Wa Syafi' wa huwa alladhi yunsabu ilaihil imam. Dan Syafi' itu adalah yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dinisbahkan kepada Syafi'. Dikatakan Asy-Syafi'i. Loh, kenapa kok dinisbahkan kepada Syafi'? Kenapa kok tidak sebelumnya atau setelahnya? Karena Syafi' ini adalah sahabat daripada Nabi SAW. Syafi' dan orang tuanya masuk Islam bareng, yaitu ayam Badar. Dikatakan situ, wa aslama huwa wa abuhu Sa'i' yauma Badrin. Masuk Islam itu Syafi' wa abuhu dan orang tuanya yaitu As-Sa'ib yauma Badrin. Itu ketika perang Badar, dua daripada datuk Imam Syafi'i yang bernama Syafi' dan Sa'ib masuk Islam. Jadi datuknya Imam Syafi'i yang sahabat yaitu Syafi' dan Sa'ib. Dinisbahkan Imam Syafi'i mengambil datuk pertama dia yang dekat dengan dia daripada sahabat yaitu Syafi'. Ini katakan Asy-Syafi'i. Wa wulida imamuna radhiyallahu anhu, dan dilahirkan imamuna, imam kita radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, sanah khamsina wa mi'ah, itu tahun 150. Wa tufiya yaumal jum'ah, dan meninggal hari Jumat Salkhu Rajab. Salkhu yakni akhir. Salkhu Rajab ay akhir Rajab. Akhir Rajab sanah arba wa mi'aten, tahun 204. Lahirnya tahun 150, meninggalnya tahun 204. Berarti umurnya Imam Syafi'i 54. Begitu berkah umurnya. 54 bisa menjadikan madhab dia paling besar di dunia. Padahal umurnya 54. Karena keberkahan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu memang mulai kecil dididik oleh orang tuanya. Dan dia menghafal Al-Quran mulai umur 7 tahun. Hafal Al-Quran dia umur 7 tahun. Dan hafal kitab Muwatta, kitab hadis daripada Imam Malik, itu umur 10 tahun. Dan dia belajar kepada ulama-ulama yang terkemuka di zamannya. Sampai dia mendapat izin untuk ifta. Dia bisa ifta ketika dia umur 15 tahun. Jadi dia boleh, sudah diizini sama ulama-ulama di zamannya ketika itu, boleh untuk ifta, berfatwa. Boleh dia berfatwa ketika dia umur 15 tahun. Padahal Imam Syafi'i ini hidup yatim. Dia hidup bersama ibunya dalam keadaan yang serba kekurangan. Fi gillatil aish, fi gillatin minal aish wa dzikri halin. Dalam keadaan segalanya kekurangan daripada ma'isyahnya, kehidupan dia dan semuanya. Cuman ibunya memberi semangat kepada Imam Syafi'i sehingga dia belajar kepada berbagai ulama. Diceritakan juga belajar sama Imam Malik, belajar juga sama Imam Abu Hanifah. Dia pelajari daripada ilmu-ilmunya sampai akhirnya dia juga membuat madhab yang akhirnya daripada orang-orang yang bermadhab Imam Malik berpindah kepada madhab Imam Syafi'i.
Walhasil daripada manaqib Imam Syafi'i sangat luas sekali. Di situ cukup daripada pujian terhadap Imam Syafi'i. Ada satu hadis yang menerangkan bahwa hadis itu diperuntukkan untuk Imam Syafi'i. Ini dikatakan alimu Quraisyin yamla'u tibagal ardi ilman. Ada satu alim Quraisy daripada keturunan Quraisy. Itu Imam Syafi'i kan keturunan Quraisy. Itu Abdi Manaf. Yamla'u tibagal ard, yang mana memenuhi bumi ilman, ilmunya. Kenapa? Karena banyaknya dan meluasnya daripada ilmu Imam Syafi'i sampai ke seluruh dunia. Bahkan banyak daripada a'immah, imam-imam dan juga Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang mengatakan itu hadis adalah untuk Imam Syafi'i. Hadzal alim, yang dimaksud dengan alim Quraisy di situ huwa Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i. Adapun amal Imam Syafi'i setiap harinya, dia itu membagi malam harinya itu menjadi 3. Sulusun, setiap malam dibagi 3. Sulusun lil ilm, sepertiga malam untuk ilmu. Wa sulusun lis shalah, sepertiganya untuk salat. Wa sulusun lin naum, dan sepertiganya untuk tidur. Di setiap harinya dia itu membagi waktu seperti itu. Dan Imam Syafi'i ini menjadi Imam Syafi'i itu karena memang mujahadah. Karena mujahadah beliau. Dikatakan beliau itu masyabi'tu, dia berkata masyabi'tu, aku tidak pernah kenyang mundu 16 sana, semenjak 16 tahun tidak pernah kenyang Imam Syafi'i. Kenapa? Ditanya kenapa kok tidak pernah kenyang? Li'annahu yuskilul badan, karena itu akan memberatkan badan. Wa yughassil galab, membuat keras hati. Wa yuzilul fatanah, bisa menghilangkan kecerdasan. Wa yujlibun naum, bisa membuat kita ngantuk, banyak tidur. Wa yud'ifu sahibahu alal anil ibadah, dan membuat lemah daripada orang yang selalu kenyang anil ibadah, daripada ibadah. Malas-malasan dalam hal ibadah. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan ma halaftu, aku tidak pernah bersumpah billah kepada Allah. Sumpah wallahi billahi, tidak pernah. Fi umri, dalam umurku semuanya, la kadziban wala shadiqan. Tidak pernah bersumpah baik itu kebohongan atau kejujuran. Tidak pernah sumpah. Alhasil di situ kalau diceritakan daripada Imam Syafi'i, manaqibnya Imam Syafi'i sangat luas sekali. Kemudian teruskan daripada Fathul Mu'innya, wa sammaituhu, dan aku menamakannya ini mukhtasar bi qurratil ain. Namanya mukhtasar ini bi qurratil ain bi bayani muhimmati ahkamiddin. Itu namanya Qurratul Ain, nama kitabnya. Mana matanya namanya Qurratul Ain, syarahnya Fathul Mu'in. Bi Qurratil Ain, yaitu penyejuk mata, bibayani, dengan keterangan muhimmati ahkamiddin, perkara-perkara yang penting daripada hukum-hukum agama. Intakhabtuhu wa hadha syarah. Intakhabtuhu wa hadha syarah. Intakhabtuhu di sini maknanya istakhrajtuhu, aku mengeluarkannya. Daripada ini mukhtasar matanya. Wa hadha syarah, dan ini syarah. Itu hadha syarah ma'tuf kepada dhamir hu, intakhabtuhu, bukan kalam jadid. Intakhabtuhu wa hadha syarah, karena dua-duanya matan dan syarahnya kan karangan daripada Sahibul Fathul Mu'in ya. Intakhabtuhu wa hadha syarah minal kutubil mu'tamadah li syaikhina. Aku mengeluarkan daripada ini matan dan syarah daripada kitab-kitab mu'tamadah, kitab-kitab yang mu'tamad, pendapat-pendapat yang kuat, li syaikhina, untuk guru kami. Siapa gurunya daripada Sahibul Fathul Mu'in? Khatimatil Muhaqqiqin. Itu pemungkas daripada muhaqqiqin, ulama-ulama yang ahli tahqiq. Syihabuddin, ini laqab daripada Ibn Hajar, Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Ini gurunya Sahibul Fathul Mu'in ini Ibn Hajar. Biasanya dikenal
ya, kalam Gol Ibn Hajar Imam Romli, ya ini guru daripada Sahifatul Mu'in Ibn Hajar. Wa bagiyatul mustahidin, dan sisa daripada selain daripada Ibn Hajar, bagiyatul mustahidin yaitu orang-orang yang mujtahid, misal seperti Wajihuddin Abdurrahman Ibn Ziyad Az-Zabidi, juga termasuk gurunya daripada Sahifatul Mu'in yaitu Abdurrahman bin Ziyad yang dikenal Fatawa Ibn Ziyad. Biasanya di kitab Bughyatul Mustarsyidin, di situ sebelum kitab Bughya atau di hawasyinya itu ada Fatawa Ibn Ziyad. Itu adalah gurunya daripada Sahifatul Mu'in radhiyallahu anhuma. Wa syaikhai masyayikhina, dan juga ini kitab intakhabtu, aku mengambilnya juga daripada pendapat-pendapat syaikhai masyayikhina, dua guru daripada guru-guru kita. Jadi gurunya Ibn Hajar dan gurunya daripada Ibn Ziyad. Siapa dia? Syekhul Islam Al-Mujaddid. Bisa Al-Mujaddid, bisa Al-Mujaddad. Kalau Al-Mujaddad itu berarti sifat kepada Islam. Islam Al-Mujaddad, yang diperbaharui. Kalau Mujaddid maktuf kepada Syekh. Jadi guru Islam, guru ahli Islam, Al-Mujaddid yang memperbaharui. Siapa namanya? Zakaria Al-Ansari. Itu namanya Syekh Zakaria Al-Ansari. Ini adalah gurunya Imam Ibn Hajar. Adapun manaqib daripada Syekhul Islam ini, Zakaria Al-Ansari, sangat luas. Cuman kita bisa ambil di situ amalnya daripada Syekh Zakaria Al-Ansari. Wa kana lahu tahajjud wa sabr wa tarkun lil ghil wal gal. Dia itu banyak tahajud, sabar, tidak banyak omong. Wa kana mujabud da'wah radhiyallahu anhu, dan Imam Syekh Zakaria Ansari ini dia itu mujabud da'wah. Dia ketika berdoa langsung diijabahi. Hatta innahu hukiya, sampai dihikayatkan annahu ja'u rajulun a'ma, datang kepada dia seorang lelaki yang buta. Wa gallahu, berkata itu orang yang buta kepada Syekh Zakaria Al-Ansari, ud'ullaha li ayyarudda basari, doakan kepada Allah untukku, ayyarudda basari, untuk supaya Allah mengembalikan mataku, penglihatanku. Fada'alahu, kemudian Syekh Zakaria Al-Ansari mendoakan karena permintaan dia. Faradallahu basarahu min tsanil yawm, kemudian hari kedua orang tadi yang minta doa langsung bisa melihat. Dan Syekh Zakaria Al-Ansari ini sering mendoakan Ibn Hajar karena gurunya. Setiap Ibn Hajar setiap salaman ketemu sama Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekh Zakaria Al-Ansari ini selalu mendoakan Ibn Hajar. Katakan wa kana la yasamu bihi illa wa yaqul lahu, selalu mendoakan apa? As'alullaha ayyufaqqihaka fid din. Selalu mendoakan Ibn Hajar, mengatakan apa? Aku mohon kepada Allah supaya kamu memahamkan kamu fid din, dalam ilmu agama, menjadikan kamu seorang yang faqih. Akhirnya karena doanya mustajab, betul jadi Ibn Hajar, yang mana dia itu termasuk ulama mutaakhirin daripada orang-orang yang ahli fikih. Kemudian wal Imamul Amjad Ahmad Al-Muzajjad Az-Zabidi, ini juga daripada guru Ibn Hajar atau Ibn Ziyad, yang dikatakan namanya juga Ahmad Al-Muzajjad Az-Zabidi, dari Zabid. Az-Zabidi rahimahumullah taala, gurunya Ibn Hajar. Dan ini pengarang daripada Sahib Ubab. Kalau ente tahu kitab Ubab, ini adalah pengarang kitab Ubab. Wa ghairuhum, dan selain daripada mereka, min muhaqqiqil mutaakhirin. Aku mengambil ini kitab, aku mengambil daripada istakhraj atau mengeluarkan daripada ini pembahasan daripada muhaqqiqil mutaakhirin, daripada Ibn Hajar, Imam Ramli dan seterusnya. Mu'tamidan, yang mana aku berpegangan ala ma jazama bihi Syekhul Madhab. Aku berpegangan daripada yang memastikan bihi dengan itu ma Syekhul Madhab, dua guru madhab, yaitu An-Nawawi war Rafi'i.
Aku tidak mengenyampingkan, tetap aku berpegangan daripada pendapat-pendapat daripada Imam Nawawi dan pendapat daripada Imam Rafi'i. Mana Imam Nawawi dan Imam Rafi'i adalah Syekhul Madhab, guru madhab. Dikatakan Imam Nawawi itu tidak kawin ya. Imam Nawawi tidak kawin. Umurnya sekitar 40-an. Dikatakan bahwa Imam Nawawi ini dia itu banyak mengarang. Umurnya di sini dikatakan 46 tahun. Dan Imam Nawawi ini sering mengarang. Dia selalu mengarang dan karangan Imam Nawawi itu banyak sekali sampai dikatakan kalau seandainya dibagi mulai dia lahir sampai dia meninggal 46 tahun, setiap harinya seakan-akan dia mengarang satu lembar. Jadi karena saking banyaknya karangan Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi mempunyai karamah, dikatakan ketika dia mengarang, tengah-tengah mengarang habis minyaknya. Pakai lampu, minyaknya habis, mati ketika tengah-tengah ngarang. Akhirnya dia berhenti. Ketika berhenti di situ jari-jari daripada tangan kiri Imam Nawawi, yaitu jari telunjuk tangan kiri mengeluarkan cahaya. Jadi penerang. Diteruskan karangannya keluar daripada cahaya dari tangan Imam Nawawi. Imam Rafi'i juga sama. Dia ulama yang besar juga. Dikatakan ketika dia ngarang, ceritakan di manaqibnya, ketika dia tengah-tengah ngarang, habis lampu daripada penerang daripada Imam Rafi'i ketika mengarang. Di situ tidak lama keluar cahaya dari pohon yang di sampingnya Imam Rafi'i. Keluar cahaya menerangi daripada Imam Rafi'i ketika mengarang. Ada sebagian ulama mengatakan lebih kuat mana karomahnya daripada Imam Nawawi atau Imam Rafi'i. Ya, cuman tidak merendahkan yang lainnya. Itu dikatakan ya jelas. Kalau tangan keluar cahaya ini dari mana listriknya? Kalau pohon keluar cahaya itu masih dimungkinkan dari yang lainnya. Berarti kuatan daripada karamah daripada Imam Nawawi. Di situ pendapat yang kuat kalau ada khilaf antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, di situ mengambil pendapat Imam Nawawi. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Rajian min Rabbina ar-Rahman. Dalam keadaan mengharap, aku mengarang ini daripada mukhtasar ini, aku dalam keadaan mengharap min Rabbina daripada Tuhan kami, Ar-Rahman yang Maha Penyayang, ayyantafi'a bihil adqiya, untuk mengambil manfaat, memberikan manfaat al-adqiya ay al-ughala, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, wa antagarra bihi aini ghadan, wa antagarra, dan menjadi penyejuk bihi bisababil mukhtasar yang dia karang, aini mataku ghadan, maksudnya ghadan besok, yakni di hari akhir, bin nazari ila wajhil karim, untuk melihat ila wajhil karim, yaitu wajahnya al-karim yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukratan wa asyiyah, pagi hari dan sore hari. Amin. Jadi dia mohon kepada Allah karena sebab mengarang kitab ini dia bisa masuk surga dan melihat daripada wajahnya Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asyiyah. Kok bukratan wa asyiyah? Karena dikatakan setiap orang yang masuk surga dia akan melihat daripada wajahnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Maksud wajah sini zat Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ tidak ada khilaf, semuanya pasti melihat yang masuk surga. Cuman di situ beda martabahnya, derajatnya beda-beda. Ada yang setiap Jumat melihatnya, ada yang setiap dia melihatnya seperti hari-hari besar. Kalau hari raya seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mereka juga melihat ada yang seperti itu. Jadi hari-hari khusus saja. Ada yang melihat setiap harinya, pagi hari dan sore hari, tergantung daripada martabah dia ketika dia berada di surga. Itu adalah muqaddimah daripada Fathul Mu'in. La yadkhul fi shalah.
Ya, insyaallah seminggu lagi kita akan membahas masalah langsung masuk pembahasan fikih yaitu babus shalah. Nah, cuman di sini jangan kaget kalau di Fathul Mu'in ini pembahasannya peletakan daripada bab-babnya tidak seperti kitab lain. Di situ sebutkan babus shalah, diterangkan babus shalah. Terangkan masalah salat, arti salat, wajib bagi orang untuk mengerjakan salat, syarat wajib, syarat sahnya. Kemudian di situ menjelaskan syarat sahnya diantaranya harus dia pakai air, dibahas air dulu sampai selesai. Di situ ada yang menyinggung masalah istinja, dibahas istinja. Engkau terakhir setelah berapa lembar baru bahas arkanus shalah atau sifatus shalah. Jadi awalnya babus shalah.